LGBT. Betul. Kayak contoh yang laki-laki aja bisa merusak Betul. sampai merusak Mataharinya ya. ya. Tadi yang disodomi itu. Ini yang sama hewan, Om. Iya. Seberbahaya apa yang akan terjadi sama kulit manusia ketika berhubungan dengan hewan, Om? Karena hewan sendiri kan nggak bersih gitu ya, kotor. Betul. Nah, ada beberapa kayak infeksi kulit lah kebanyakan. Ya bisa abses, bisa lecet, dan juga bahkan kalau misalnya penyakitnya keterusan tidak ditangani, ya misalnya cowok yang melakukannya itu bisa diamputasi. Nah, itu tuh disebutnya ya penyimpangan seksual juga. Jadi tujuan dari penyimpangan seksual ini mendapatkan kepuasan, kenikmatan. Kepuasannya itu bisa didapat ketika apa tuh? Ketika orang melihat itu dan teriak, ketakutan. Nah, dia tambah nikmat, woi gitu. Kayak lebih suka punggungnya. Nah, terangsangnya kok lihat punggung atau kaki atau pacar pakai stocking atau pacar pakai tank top. Wah, demen banget gua daripada telanjang bulat gitu. Nah, itu fetish yang masih aman. Kalau misalnya fetishnya udah mulai aneh-aneh, mengganggu aktivitas, nah itu baru kayak misalnya menyukai celana dalam pasangan. Semakin bau, semakin kotor, semakin bernoda, keputihan banyak, dia semakin terangsang, itu baru mengganggu. Apa kabar warginet? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya semua urusannya. Hari ini kita akan ngobrol lagi. Ngobrol tentunya kita akan ngomongin yang tabu. Sesuai dengan tagline kita. 1, 2, 3. Bahas yang tabu biar gak abu-abu. Bersama dengan Om Dok. Tepuk tangan Om Dok. Oke, setelah kita ngomongin soal LGBT dan ngomongin soal tentang kesehatan seksual, kekerasan seksual sebelumnya, sekarang kita akan ngomongin hal yang temanya masih tentang seksual, Om. Betul, tapi selalu. Ini selalu dilihat, kita lihat di media sosial, di Instagram, hal-hal aneh, Om. Kayak contoh, ada orang maling celana dalam. Ada orang katanya punya senangnya sama mayat, Om. Nah, itu apakah itu namanya kecenderungan, apa penyimpangan atau apa, Om, kira-kira? Oke, jadi kemarin kita kan bahas yang LGBT itu. Nah, LGBT itu dari WHO-nya sendiri secara medis tuh masih dalam tahap orientasi, masih dalam tingkatan orientasi. Menurut WHO itu? Iya. Tapi kalau kita lihat sendiri kan itu di luar moral dan dari agama juga melarang. Secara agama juga melarang. Nah, kalau sekarang yang kita bahas itu adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual. Menurut psikiatri, parafilia. Gitu. Parafilia namanya parafilia. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual atau parafilia. Nah, itu kayak mungkin kalau bahasa sehari-harinya itu kayak fetish mungkin, Om ya? Ya, fetish juga ada yang aman. Tapi fetish ada juga yang aman? Ada yang aman, ada yang memang penyimpangan. Fetish yang aman itu bisa dikatakan apa, Om? Yang tidak mengganggu. Tidak mengganggu pasangan, tidak mengganggu diri sendiri, dan tidak itu asal tidak mengganggu dan tidak obses gitu. Tidak obsesi, pengen banget gitu. Nah, kayak yang di media sosial itu, Om, kayak yang berani maling jemuran, terus kayak pernah waktu itu ayam, Om, kayak bukan sama manusia lagi gitu, itu udah obses seperti hitungannya. Ya, itu udah masuk penyimpangan seksual. Tadi kan kita bahasnya masih fetish. Iya. Kalau fetish itu ada yang gangguan, ada yang bukan gangguan. Kalau yang gangguan ya udah maling celana dalam, ya itu udah mengganggu. Iya, pasti itu. Udah mengganggu ya. Nah, itu biasanya karena apa, Om? Itu penyimpangan itu terjadi apa mungkin dari lahir juga sama kayak LGBT atau kayak gimana? Ya, yang namanya penyimpangan ya berarti memang ada gangguan secara kejiwaan, dan itu memang harus ditangani. Tapi kebanyakan orang yang memiliki penyimpangan seksual ini di Indonesia ini malah diarahkannya sebagai tindakan kriminal. Harusnya memang itu ke arah psikiater dulu, ke arah kejiwaan dulu. Kejiwaan, oke. Kita punya keyword berarti untuk penyimpangan ini adalah kejiwaan. Oke, berarti harusnya mungkin secara sependek pengetahuan saya rumah sakit jiwa berarti harusnya ya. Iya, dokter jiwa, spesialis jiwa. Dokter jiwa harusnya. Kecuali kalau maksa. Contoh nih satu, Kang Olay, pedofilia. Tadi kan judulnya parafilia. Jadi fili itu berasal dari kata pilik atau suka, tertarik. Nah, ini kan para tuh ada penyimpangan lah, parafilia. Nah, ini pedofilia. Pedo tuh dari kata
dasarnya dari pediatri anak-anak. Jadi pedofilia berarti menyukai anak-anak. Nah, ini baru kalau dia sampai menyukai anak-anak dan melakukan tindak kekerasan seksual, nah itu udah kriminal. Tapi kalau di hati doang dan dia ketertarikan mendekati anak-anak baik-baik, nah itu baru itu masuk ke kejiwaan. Menurut saya. Oke. Nah, ini kita melihat kayak justru kenapa orang-orang seperti ini cenderungnya itu ke hal-hal yang atau bukan manusia gitu. Aneh banget ini. Bizarre. Ini apa yang membuat kejiwaan mereka akhirnya terganggu, Om biasanya, Om? Indikatornya apa? Apakah ada peristiwa atau apa masalah atau apa kira-kira? Banyak, itu memang pada dasarnya ada yang genetik juga, ada yang faktor biologis, ada faktor psikologis sama. Jadi ada yang karena trauma juga. Misalnya dia ditolak perempuan atau dia udah nggak kuat banget, Shanghai Sagapung ya apa aja lah yang ada gitu. Karena memang dari kejiwaannya itu terganggu dan harus segera ditangani kalau memang udah mengganggu aktivitas dan mengganggu orang lain. Apakah ini lebih berbahaya dari LGBT, Om? Bisa berbahaya dalam konteks sosial. Jadi memaksakan secara sosial, ya. Secara sosial ini bisa lebih berbahaya karena ini mengganggu banget. Kalau misalnya penyakit ya, kalau misalnya sama binatang sih itu penyakitnya infeksi kulit, jamur mungkin, karena ya tahu sendiri binatang bagaimana. Nah, minimal Om boleh gak digambarkan sedikit, kayak tadi kan kita sempat ngebahas sebelumnya di episode sebelumnya kita ngebahas yang LGBT. Kayak contoh yang laki-laki aja bisa merusak sampai merusak mataharinya ya. Tadi yang disodomi itu. Ini yang sama hewan, Om. Seberbahaya apa yang akan terjadi sama kulit manusia ketika berhubungan dengan hewan, Om? Ya, karena hewan sendiri kan nggak bersih gitu ya, kotor. Betul. Nah, ada beberapa kayak infeksi kulit lah kebanyakan. Ya bisa abses, bisa lecet dan juga bahkan kalau misalnya penyakitnya keterusan tidak ditangani, ya misalnya cowok yang melakukannya itu bisa diamputasi kalau udah nekrosis, udah membusuk gitu lukanya. Tapi ada ya Bang, cowok yang diamputasi, kemaluannya ada? Ada, tapi kasusnya bukan gara-gara ini sih, kasus tapi yang lain. Ada yang terjadi gitu, maksudnya di dunia ini bahwasanya cowok diamputasi itu kan kita dulu kecil-kecil tuh cuman bayangan doang gitu, kayak wah ya kecepet, kayaknya diamputasi deh. Diamputasi istrinya ada itu. Diamputasi istri? Yang selingkuh. Ada. Kalau secara kasus saya belum sempat baca sih yang misalnya memerlukan tindakan diamputasi. Ya paling organ-organ itu kan organ ujung. Nah, biasanya ada organ-organ perifer lain kayak jari kaki, jari tangan itu diamputasi karena memang takut sampai infeksinya naik ke atas pada penyakit gula. Nah, kalau di situ kasusnya saya belum dapat itu mah. Tapi kalau misalnya kayak diamputasi kemaluan gitu, berarti dia kalau mau pipis gimana? Salurannya tetap ada, cuman yang nggak mancur. Jadi di situ ada lubang yang tersisa. Oh iya, tapi harus jongkok kemudiannya, itu bisa berdiri. Kalau laki-laki ya bisa lah memancar hungkul, cuman nggak bisa diarahin. Nggak bisa diarahin. Diarahinnya pakai pantat. Biasanya kan gitu kan kita. Biasanya tinu perkututnya diarahkan, tinu bujur gimana? Oke, ternyata warginet ya bahwasanya itu merupakan insight baru bahwasanya laki-laki juga pernah ada yang diamputasi di dunia ini ya. Cuman itu kayaknya menderita banget karena masih ada sikijutnya gitu ya, masih ada buah jakarnya. Jadi dia masih ada itunya. Ya kalau kan beda. Jadi ada batang, ada buah jakar. Kalau yang dikebiri itu kan buah jakar. Nah, kasim gini. Oh, yang dikebiri mah buah jakarnya. Buah jakar. Jadi dia kasim misalnya melayani istri raja, nah dia nggak akan berhasrat, si bijinya udah dicopotin walaupun ada perkututnya. Nah, kalau yang perkututnya dipangkas tapi masih ada bijinya ya dia menderita lah, Shanghai tapi nggak bisa. Iya benar. Gitu. Oh iya benar. Iya sih. Ngandelin mimpi basah we meureun. Iya mengandalkan itu. Oke. Iya itu sih menderita banget sih, jelas ya, pasti menderita banget. Jadi nyambung sama ini nih yang lagi ramai tuh vasektomi. Vasektomi itu KB cowok yang dipotong saluran spermanya pas deferen.
Jadi bagaimana? Jadi kan tuh? ada sekarang tuh lagi banyak campaign untuk dilakukan KB tapi pada cowok biar adil katanya. Jadi ada yang namanya saluran dari buah jakar itu menuju ke penis itu ada namanya vas deferens. Nah itu tuh diikat atau dipotong namanya vasektomi. Oke. Nah banyak yang bertanya, dok kalau dipotong nanti nggak berhasrat dong, nggak bergairah? Enggak, tetap bergairah, tetap berhasrat karena bukan bijinya yang diambil tapi salurannya Oke. doang. Cuman spermanya nggak akan ngalir ke penis Iya, gitu. iya. Itu vasektomi itu banyak yang Oke. tertukar. Jadi banyak laki-laki yang tidak mau dilakukan vasektomi karena Iya. dia Karena takut simpel. hasratnya, Tidak berhasrat padahal. tidak berhasrat. Padahal nggak mah nggak gitu ada konsepnya pengaruh, ya. nggak gitu. Iya. Cuman dipotong salurannya juga Salurannya, agar tidak ke penis itu ya si spermanya. spermanya Oke. Hasrat masih berhasrat gitu ya. berhasrat. Oke. Nah, tapi menurut Om itu vasektomi untuk cowok itu apakah Secara medis aman, secara medis? secara sosial beresiko, secara Beresiko. agama belum halal. Ya, secara agama belum halal, oke. Hmm. Secara sosial beresiko ya. Beresiko karena nanti dia kaditu kadieu teu teureuneuh tengah hamilan gitu. Kali itu kan Tahu. dia wah terusnya. Iya benar. Tapi pernah ada gak Om menangani kayak kasus seperti ini Om? Yang Kayak orang yang penyimpangan ini, kayak yang parafilia ini? Parafilia ini sebenarnya ditanganinya oleh dokter psikiater. Oh, Dokter banyak-banyakannya spesialis psikiater. kejiwaan. Paling kalau ada pasien ke saya, seberat apa kondisinya nanti saya rujuk gitu. Oke, iya. Paling merujuk aja ya Om. Iya, merujuk ke dokter psikiater, Oke, psikiatri. iya. Nah, kalau Kang Olay sendiri pernah dengar selain sama hewan ada apa lagi? Hewan. Kasus-kasus. Ya kan ini kan aneh sama hewan. Ini pernah kan jok motor tila waktu yang viralnya pernah ada ya? Yang jok motor ya di Instagram. Oh, Jok iya. motor. Ya, Terus ya, paling ya kayak celana dalam gitu Om. ya. Kalau yang jok motor itu bisa memang penyimpangan, bisa memang dia kepepet hoyong tekuat. Kepepet, hoyong tekuat. Shanghai Sagapung nya eta. Nah, kalau yang memang dia penyimpangan itu disebutnya exhibitionisme. Exhibition, pameran. Exhibition, ya. Jadi dia tuh pengen pamer gitu. Ini Oh. gua di luar berani nih gini gitu. Iya. Ada contoh kasus yang cowok itu yang viral itu dia pamerin Oh kemaluannya. iya, yang di supermarket itu ya. Nah, Iya. ke kasir kan Iya, ke dibuka kasir. celananya. Nah, itu tuh disebutnya ya penyimpangan seksual juga. Dia jadi tujuan dari penyimpangan seksual ini mendapatkan kepuasan, kenikmatan. Kepuasannya itu bisa didapat ketika apa tuh? Ketika orang ngelihat itu dan teriak, Dan ketakutan. Nah, dia tambah nikmat, woi gitu. Oh, ada ya begitu Jadi ya orang ya. kalau ada orang yang pamer titit ya, Iya. mendingan kita jangan teriak, tapi kita hina aja, ih leutik tuh mana-mana gitu aja. Dia Ya. pasti bakal insecure insecure meror. ya, mau terjadi we Oke, gitu. justru kalau misalnya kita teriak, mereka itu jadi puas. Jadi puas gitu. Makanya dia kadang naik motor langsung weh ke anak-anak yang ke cewek-cewek Iya. gitu. Oke, ada kayak gitu itu udah kejiwaan gitu Om. Kejiwaan ya, Iya. penyimpangan. Nah, terus ada kalau ada yang kemayat gimana tuh Om? Nah, ke mayat itu sama, itu juga penyimpangan seksual. Mayat itu kan nekro disebutnya. Tadi suka apa? Filia. Jadi Iya. disebutnya nekrofilia. Nekrofilia. Dia memang incarannya ya mayat. Jadi dia tuh ada rangsangan ketertarikan yang kuat untuk berhubungan dengan mayat, menyetubuhi mayat. Aduh. Gitu. Bukan kayak Sumanto mah kan untuk Bukan. ngelmu. Dikeretan labiana Dikeretan, naona. Ya, gitu. Kalau ini mah ada mayat ya langsung digaskeun. Iya. Kayak film itu loh, apa? Autopsy of Jane Doe tahu kan? Wow. Tapi itu mah gak diapa-apain. Iya, Nah, itu mah tapi nggak kalau ada yang diapa-apain. tertarik sama dia, nah itu nekrofilia. Iya. Tapi dah hirup eta mah acting. Ada yang pernah nonton itu? Ada yang pernah nonton enggak Warkinet? Teman-teman belum nonton. Itu film horor. Itu film horor ya. Cuman di kamar mayat doang. Iya, ininya apanya settingannya. Setupnya di kamar Setupnya, mayat doang. setting. Nah, buat teman-teman kru ada yang mau ditanyain nggak soal penyimpangan? Kira-kira ada yang punya cerita atau apa? Paling ini sih kalau misalkan ke kan suka ada nih biasanya Sabina kayak apa sih bantal kemudian guling ini kan pohon pisang nah pohon pisang Oh, kayak iya. gitu. Itu ada juga istilahnya. Pisang. Ya kita bahas satu-satu deh ya kalau gitu. Kang Malaya tahu Pohon pisang apa? iya sama pohon pisang Itu namanya dendrofilia. Itu dendrofilia. Dendrofilia apa Banyak tuh? dendrofilia yang suka sama misalnya ada bentukan pohon atau apa gitu, terus bentuknya ada liang ya. Nah, Oh, yang kalau ya kalau cowok yang penting liang asukeun yang gitu. penting liang ngasupkeun. Oke, iya. Nah, itu kalau pohon disebutnya dendrofilia. Oke, kita bahas satu Om. Dendrofilia itu ya. Ada juga yang disebut dengan voyeurisme, voyeur. Voyeurisme apa tuh? Voyeurisme itu dia suka ngintip yang begonoan. Oke, suka ngintip yang begituan. Jadi dia terangsangnya ngintip. Nah,
ngintip begituan. Nah dia langsung biasanya ya merancap sendiri. Masturbasi, solo karir langsung, solo karir dari ngintip. Nah ini nggak terlalu aneh ya ini. Tapi kalau mau bertanya lebih lanjut silahkan. Kita lanjut lagi ke tadi fetish. Ya. Fetish itu yang normal-normal aja ya, kayak misalnya Kang Olay suka dari istri, dari perempuan, dari pacar, astagfirullah baca. Tapi bukan yang biasanya jadi daya tarik. Misalnya kayak lebih suka punggungnya. Nah, terangsangnya kok lihat punggung atau kaki atau pacar pakai stocking atau pacar pakai tank top. Wah, demen banget gua daripada telanjang bulat gitu. Nah, itu fetish yang masih aman. Masih aman karena tidak merugikan. Tapi kalau misalnya fetishnya udah mulai aneh-aneh, mengganggu aktivitas, nah itu baru kayak misalnya menyukai celana dalam pasangan. Semakin bau, semakin kotor, semakin bernoda, keputihan banyak, dia semakin terangsang, itu baru mengganggu. Ada kayak gitu di angsuran. Nah, gitu. Nah, ada yang lebih aneh lagi, dia namanya transvestisme. Apa itu? Fetishistik. Jadi dia itu sama tadi, suka cangcut, suka BH yang semakin bau, semakin bernoda, dia semakin suka. Tapi dia masturbasinya, solo karirnya, onaninya bukan dicium-cium di angsean, dipakai sama dia. Jadi dia pakai kutang sama cangcutnya. Seksi gue. Iya, itu jiwanya kena sih itu ya, bener sih. Ada. Terus tadi pedofilia udah. Terus pernah dengar gak BDSM? 50 Shades of Grey. Film itu. Film 50 Shades of Grey. Gimana tuh? Nah, jadi ada beberapa peran ya, B-nya tuh bondage, terus ada dominance, disiplin, ada BDS, S-nya submisif sama masokis. Nah, itu tuh peran-peran, ada yang dominan, yang suka melakukan kekerasan. Jadi dia tuh kalau mecut, nampar, nyekek sampai sakrotul. Nah, dia puas. Itu ada ya nge-DJ-nya wah, ngobok-ngobok gitu. Nah, di borgol, kalau di borgolnya untuk main-main aja oke, ini di borgol dipecut. Nah, itu sadis. Yang bagian disiksanya, nah itu disebutnya masokis yang jadi tadi itunya submisifnya. Nah, ada yang dia suka begitu, nah itu yang kelainannya. Ada yang nggak suka ya disiksa sama kumaha. Kalau yang normal mah ditampar-tampar dikit ya nggak apa-apa. Makanya kadang kita ini suka aneh sama cewek gitu, Kang Olay ya. Kenapa cewek kalau misalnya ditampar di muka sakit, udah sedih gitu, nah, kamu menampar aku, tapi ditampar pantat lebih keras. Kan waduh. Aneh ya kalau cewek. Itu menarik sih jujur ya. Kenapa ya itu? Itu kalau di clipper nanti itu bakal bagus kan. Tapi kayaknya kita pikir-pikir lagi. Waduh. Kayak gitu ya. Kenapa ya? Iya, makanya bingung. BDSM namanya Om. Ya BDSM yang tadi. Yang pakai kekerasan kayak gitu. Itu fetish juga ya maksudnya? Ya, fetish juga. Terus ada juga kalau yang suka nonton ini JAV. Langsung ketawa dia. Japanese adult video ya. Apa tuh? Capbro Jepang, Pekop Jepang, bokep Jepang gitu. Aduh, nah, itu kode nuklir cenah gitu. Itu ada genre frotoyerisme, dibacanya frotoyerisme, ditulisnya froteurisme. Jadi itu tuh dia suka menggesek-gesekan badan. Nah, hati-hati yang di Transjakarta gitu, di busway tuh, di area sempit. Jadi dia pura-pura nempel padahal dia gesek-gesekin gitu perkututnya. Nah, itu juga sama penyimpangan. Dia lebih suka kondisi kayak gitu. Deg-degan. Dia lebih suka kondisi yang mencekam gitu, pada dedet, terus dia digesek-gesek. Itu kayak JAV gitu. Kok dokter tahu ini ada pasien? Iya, ada pasien cerita. Bukan dokter, pasien cerita. Jadi justru mungkin biasanya kita berpikir justru mereka tuh yang mau melakukan hal seperti itu mencari tempat-tempat aman. Tapi justru orang yang barusan itu pengen di tempat yang ramai, yang lagi ngantri, yang lagi ngantri di lift gitu. Ya, karena biar lebih deg-degan, sensasinya deg-degan gitu. Iya. Ini dari cerita dari pasien sih. Kalau saya udah tobat. Enggak, saya nggak nonton kayak gitu. Jadi itu kejiwaannya ini bener-bener. Tapi itu kalau makin pinter ya dia nggak ketahuan gesek-geseknya pura-pura apa gitu. Tapi kalau memang udah obsesif banget, pengen banget, dia malah menunjukkan. Itu yang jadi kebanyakan dilaporkan. Berarti gini Om, kalau melihat itu penyakit orang-orang yang punya penyakit kejiwaan kayak gini, kayaknya mereka hormon
hormon apanya ya? Hasratnya gitu. Hasratnya kayak lebih tinggi kuat, banget lebih dari tinggi. orang-orang seperti biasa ya. Ya bisa jadi karena memang ketertarikannya bukan sama yang normal. Dan oke. hal di situ juga kan dari di kejiwaan sendiri itu ada yang namanya insight. Insight itu dia tuh sadar nggak dia tuh sakit jiwa atau enggak. Semakin nggak sadar semakin berat. Semakin nggak sadar semakin berat. Semakin nggak sadar dia itu sakit jiwa dia semakin berat. Oke. Semakin dia sadar dan ingin berobat, nah itu semakin bagus insight-nya, semakin besar kemungkinan untuk sembuh. Oke. Oh ini juga Gitu. bisa berobat Om? Bisa. Oke. Tapi tadi Diobati. di kejiwaan tadi ya mungkin Ya, kejiwaan. Oke. Ini udah banyak nih ya kita selebaran di media sosial yang tiba-tiba maling celana dalam. Yang tadi ada yang ke pohon, ya baru ingat juga ada yang pohon. Ada anak SMP yang masturbasi pakai celana dalam jemuran gitu. Iya, tuh iya yuk. Itu ada videonya tuh di media sosial tuh. Terus ada yang ngeliatin juga. Pamer. Ini pamer-pamerin. Ini kumpulan apa namanya? Cerita-cerita yang aneh jujur ya. Tapi ini masuknya akhirnya kita tahu bahwa ini adalah masuk ke parafilia, Iya. penyimpangan ya. Dan ini masih bisa diobati di spesialis kejiwaan. Kejiwaan. Mungkin memang membutuhkan waktu yang lama Iya. juga. Karena ini ya sama namanya juga ketertarikan. Iya. Semakin cepat semakin bagus. Dan ini berkaitan dengan sosial juga ya, pasti Iya. ada moral sosial dan lain Malah sebagainya. nantinya takutnya malah jadi tindakan-tindakan kriminal. Sampai hari ini tuh justru kalau menurut Om tadi melihat mungkin ya dari media sosial dan lain sebagainya, hal-hal kayak gini tuh masih dikategorikan ke kriminal Om. Yang mana? Oh kalau Yang nggak memaksakan ya tetap gangguan jiwa saja. Iya, gitu. iya. Jadi nanti cabangnya apakah mau ditindak secara hukum atau kejiwaan. Iya. Nah rata-rata kalau misalnya kita lihat ya di media sosial itu, kayak ketahuan nih misalnya lagi apa di jok motor atau ditangkal ya tadi, itu langsung dihukum. Mungkin ya hukumnya secara tidak langsung ya sama mereka yang ada di sana. Iya. Padahal kalau walaupun dihukum mungkin nggak akan hilang juga ya. Kalau mereka ditahan misalnya di penjara orang kayak gitu nggak akan hilang hasratnya memberinya. Tapi kalau yang di jok motor itu kayaknya bukan deh. Karena bisa emang dia udah Shanghai. bisa ngai banget udah. Nah orang Cina tuh bisa nahan gitu ya. Padahal ya. Orang-orang kayak gitu andai kan Om ini apa sih resiko yang paling terjadi ketika orang yang udah gak kuat banget nih. Ya itu tadi karena tekanan yang kuat banget, hasrat yang sangat meningkat, sagapung Shanghai itu yang melakukan tindakan kriminal. Misalnya yang pedofilia, dia berusaha nyari anak-anak, diculik lah, lalu dia melakukan tindakan kekerasan, itu bisa. Kalau yang simple-simple ya ekshibisionis, pamer-pamer aja. Kalau yang nekrofilia ya dia bisa nyari mayat gitu. Atau mungkin bisa membunuh dulu targetnya. Ada yang itu. Jadi ada perempuan dia tertarik sama dia tapi dia tertarik karena dia punya gangguan penyimpangan seksual nekrofilia, dibunuh dulu baru dipakai gitu. Itu baru parah sih. dipakai lagi. Ya baru disetubuhi. Nah, kalau yang ayam ya tadi ayam itu domba itu tadi belum dijelasin ya. Itu namanya zoofilia. Ya zoofilia. Zoo kan kebun binatang. Yang bisa maling ayam atau ada kambing, anjing gitu. Ngerti akhirnya kenapa tindakan kriminal banyak terjadi. Bahkan yang berkaitan dengan itu tindakan kriminal tapi yang dilakukan tuh kayak seksual gitu. Karena tadi ada hasrat yang tidak tersalurkan. Karena hasrat dia ya ke binatang. Iya, hasrat yang tidak tersalurkan akhirnya terjadilah tindakan-tindakan kriminal. Hasratnya ke binatang, dihayam awuh hayam, diima awuh hayam ya maling. Hayam nu lewat disikat. Bener. Ketertarikannya kepada anak kecil, dia nggak punya sepupu, nggak punya keponakan, ya nyulik lah. Oh iya, ngerti, oke. Iya. Kenapa banyak tindakan kriminal di sini? Karena ada hasrat yang tidak tersalurkan. Dan ini kejiwaan. Aneh-aneh ya. Ada lagi nih, Kang Olay belum beres. Apalagi ya? Apa tuh? Nih, koprofilia. Koprofilia apa? Itu tuh dia koprofilia, dia tuh tertarik kepada kotoran dan urofilia. Kotoran. Jadi misalnya Kang Olay lagi wah langsung dicalawak gitu, dimakan. Enggak sih. Jadi dia tuh sukanya ya sambil ada kotoran, sambil ada gitu. Bisa dimakan, bisa dipakai untuk berhubungan, dibalurkeun kana badanna, dicium-cium. Ada itu koprofilia. Kalau yang urofilia itu urinnya diminum. Jadi pasangannya, woi pipis ya lak. Ya aneh-aneh memang. Ini tuh. Parafilia tuh ada itu. Jadi gak habis pikir sih. Jujur yang kotoran itu gak habis pikir sih ya. Itu kenapa ya orang ada begitu ya? Itu lebih gak sehat lagi Om ya pasti ya. Iyalah, penyakit karena kan sisa-sisa tubuh.
Dan itu apakah orang yang punya apakah orang yang punya penyimpangan seperti ini hubungan seksualnya aman? Contoh misalnya mereka tetap suka sama cewek. Bisa jadi tetap suka, tapi dia lebih tertarik dan itu bersifat menekan tekanan dan dia pengen nyobain yang sesuai dengan hasrat yang tadi itu. Iya. Ya jadi kemungkinan aja orang-orang yang kayak gini juga masih tetap suka sama cewek, bahkan suka sesama jenis juga mungkin sekali ya Om ya. Karena ini secara personal berarti ya. Oh iya, tadi itu yang ada satu lagi nih Kang Olay yang dia tuh lebih tertarik, dia ini masuknya ke tadi yang apa namanya masokis BDSM itu sama fetis. Jadi dia itu tertarik kalau pasangannya malahan berhubungan dengan orang lain. Cuckold disebutnya cuckold. Nah, jadi dia tuh semakin puas kalau istrinya menikmati, dia semakin dia cemburu, dia semakin puas. Akhirnya dia nonton sambil masturbasi, onani kayak gitu. Ada itu yang cuckold itu. Ya kayak gitu ya. Ini benar harus selesai di kejiwaan ya. Tapi Om sendiri ini pernah nggak Om kayak langsung ini mah? Ya bukan Omnya ya. Ini mah. Om ini gimana dong? Tolong rujukin aku dong misalnya ke ini, aku punya penyakitnya ini dan dia bersedia untuk diceritakan, ada nggak? Gimana? Dia tuh minta rujukan ke Om untuk dirujukan ke kejiwaan. Oh. Nah, problemnya apa Om kira-kira? Kalau yang ke saya tuh justru kebanyakan nggak mau berobat. Nggak mau berobat malah ngajakin. Ngajakin. Misalnya ada bapak-bapak konsulnya, "Dok, mau nggak dokter sama istri saya?" katanya. "Nanti saya nonton." Nah, itu. Oh, itu yang tadi yang pengen cemburu ya. Betul, yang cuckold. Dan itu ternyata banyak di aplikasi X. Siapa yang mau, ya dia aplikasi X dia ngepost siapa yang mau sama bini gue, dan itu dibayar. Ada yang seperti itu. Untuk hasrat aja ya. Betul. Ya kalau misalnya fantasi yang wajar ya boleh-boleh aja, karena kan setiap manusia punya fantasi. Selama tidak mengganggu aktivitas ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah mengganggu banget, melawan moral, kayak misalnya laki-laki kan ada juga yang berfantasi threesome. Nah, foursome, tapi kebanyakan yang belum nikah mah handsome. Ganteng, handsome. Itu ada. Perempuan juga sama, dia ada fantasi gimana ya kalau gua digulung kedua laki-laki. Nah, itu selama itu fantasi ya aman-aman aja asal nggak dilakuin. Itu Om yang mungkin banyak jadi kadang cowok-cowok tuh kadang mikir kayak gitu. Ini kita ngomongin fantasi kayak gini, emang cewek-cewek punya fantasi katanya? Punya lah, cewek juga itu punya hak untuk kebutuhan ini. Ya cuman cewek beda sama cowok. Kalau cowok misalnya dia dapat link bagus ya, share link kan, sebarin ke teman-temannya kode nuklir. Kalau cewek diam-diam baik. Jadi nggak terlalu kayak kalau cowok makan rame ya kayak gitu deh. Cewek mah diem. Makanya ada survei. Nah, di 7 kota besar ini ya. Di 7 kota besar ini sekitar 70% cewek yang nggak bisa tidur itu dia nge-DJ. Nah, gede kan? Di 7 kota besar ini tuh ada survei. 70% cewek nge-DJ kalau nggak bisa tidur. Iya. 30%-nya jawab nggak tahu. Oh, 30% jawab nggak tahu. 30%-nya nggak tahu ngapain. Nggak tahu ngapain. TDA 30%-nya ngapain tahu nggak? Kalau TDA nggak tahu, dia masuk yang 70%. Waduh. Oke, ini survei ya, ada surveinya. Ya, ada surveinya. Tapi kan survei nggak mutlak, beda dengan penelitian. Benar. Nah, gitu warganet. Jadi buat warganet terutama laki-laki yang penasaran kayak ini perasaan perempuan juga suka ngomongin fantasi gak? Tadi udah dijawab. Ada nih survei. Walaupun tidak mutlak tapi itu survei 7 kota katanya ya. Iya. Dan ya kalau susah tidur mah ya mending kata aku mah ya baca doa tidur. Baca doa, baca Quran gitu. Breathing exercise. Ya kadang perempuan endingnya begitu. Dia aduh enggak bisa tidur naon euy, drakor lah. Nah, drakorna agak semi. Oh ya udah gantilah dracin agak semi. Akhirnya XNXX. Naon ya? Aduh, salah. Langsung website ya. Langsung website. Saya episode drakor enggak dracin. Wah, XNXX tiba-tiba langsung ya. YouTube biru tapi perempuan itu cenderung lebih apa ya, nggak rame ya, tertutup ya. Soal bagian itu lebih tertutup ya. Bagus. Iya, makanya Kang Olay sebenarnya fantasi itu nggak masalah, nggak apa-apa, tapi dilakukan dengan pasangan halal itu baik ya, biar menghindari kejenuhan. Tapi kalau terlalu berlebihan ini masuknya ke PMO ya, pornografi, masturbasi, orgasme. Nah, ini dapat merusak otak juga itu. Ada bagian otak
di korteks prefrontal itu untuk fokus, Iya. ingatan jangka pendek gitu ya. Walaupun nggak berbahaya, tapi ya kita jadi untuk cowok misalnya jadi sulit untuk mengerjakan, mengganggu aktivitas. Sama hasrat ke istri juga berkurang. Akhirnya daripada ke istri dia lebih memilih solo karir karena bokep itu dia yang disuguhkan tuh adalah fantasi. Iya. Jadi cowok-cowok Indonesia kan fantasinya pengennya yang cewek-cewek tuh montok, tobrut kayak gitu. Nah, terus pengennya ya cewek itu bisa kayak di film-film porno lah. Padahal saran dari saya kalau misalnya hasrat menurun pada pasangan, suasananya yang dirubah. Iya. Suasananya ya ajaklah ke tenda atau enggak glamping di atas pohon. Di rumah makan di dapur enggeus, di WC enggeus. Di atas pohon, jujur di atas pohon itu lebih ngeri sih ya. Saya juga yang lihatnya takut itu mah. Oh, dia suarana. Ya kalau enggak nyewa lah Oyo nyewa lah penginapan sehari untuk berdua anak-anak titip itu kan bisa. Terus kalau mau yang lebih deg-degan ya di parkiran, jangan bawa surat nikah kayak di surat nikah. Pokoknya itu. Karena Indonesia ini cenderung fantasinya yang montok, yang tobrut ya. Oh gitu. Tapi untuk perempuan yang nggak tobrut, ya nggak usah insecure ya. Karena ada juga laki-laki yang menyukai yang kecil, tocil istilahnya. Nah, apalagi orang-orang Eropa. Orang Eropa suka banget yang kecil justru. Beda dengan orang Asia, Indonesia. Makanya yang kecil silahkan pindah ke Eropa. Yang kecil silahkan pindah ke Eropa. Sama kok ada. Itu kayak itu juga Om. Kayak kemarin yang yang si Aureli itu ya. Ininya novelnya ya? Novelnya. Kacau. Itu sempat ada beberapa potongan bukunya itu di up sama salah satu konten kreator. Si laki-laki yang ngebulinya itu justru bilang dia itu tipikal yang suka yang kecil justru. Laki-lakinya gitu. Itu Aurel itu udah jadi korban itu ya, korban kekerasan seksual itu berarti masuknya. Tapi menurutku Aureli cukup berani juga dia itu spill kehidupan pribadinya di situ. Iya, berani banget sih. Berani banget tapi untuk bahan pembelajaran sih. Iya. Secara perempuan dia berani terbuka gitu. Dan justru kalau ada beberapa komentar dari netizen terkait tentang buku Aureli, banyak yang akhirnya terbuka Om. Kayak wah ternyata trauma itu karena kan dia ngelihat Aurel itu setiap harinya kayak ya udah ya selebritis gitu. Aja perfect, tapi ternyata dia punya luka mendalam di masa lalu. Itu cukup membuka banyak pikiran masyarakat Indonesia sih ya. Betul. Dan untuk berpura-pura happy itu emang susah ya Om ya. Ternyata ya sebelumnya punya kasus dilecehkan seperti itu ya Allah. Itu banyak yang nangis katanya baca bukunya Om. Ya. Pasien-pasien Om juga mungkin banyak yang nangis. Banyak yang curhat ke Om. Banyak. Ya. Dan dia mungkin belum siap untuk dipublish mungkin atau untuk cerita ke orang banyak, tapi lebih cerita ke spesialis medis dan lain sebagainya. Ada nggak Om? Pasien-pasien Om yang sebelumnya sempat kontak Om kayak bahasa sedih itu jangan dikasih tahu ke orang lainnya, ini cuma Om yang tahu. Ada. Kalau ini sih bukan masalah gangguan penyimpangan seksual. Tapi kayak yang dia udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah disentuh suaminya. Tapi hidupnya aman-aman, damai aja. Nah, memang ada yang suaminya solo karir, itu ketahuan. Ada yang memang punya simpanan. Ada yang ternyata suaminya suka laki-laki lain. Kepergok di chatnya. Dia di chatnya malah chat sama cowok gitu. Tapi ditanya nggak ngaku. Nah itu sih yang kasihan karena ya kalau misalnya dari sisi medis kedokteran ya saya nggak bisa bantu banyak. Jadi saya harus betul-betul positive thinking, tidak berprasangka buruk sampai benar-benar tertangkap basah. Oke, siap. Nah itu Warginet ya. Ternyata emang di sini kita kalau ngomongin soal penyimpangan, soal kekerasan seksual, kesehatan seksual, emang bakal banyak banget dan banyak banget topiknya ini ya. Pasti sekali lagi kami buat Warginet yang mau ngobrolin apa, topik apa, request apa soal obrolan Suara Garut dengan Om Dok, boleh langsung tulis di kolom komentar, langsung DM juga ke Instagramnya Om Dok, boleh silakan. Kita bisa bahas topik-topik lain selanjutnya ya Om ya. Tentunya seperti itu. Nah Om, kira-kira Om pesan untuk entah itu masyarakat Indonesia atau khususnya para oknum-oknum yang mempunyai hal-hal kayak gini nih, kayak tadi tuh banyak tuh kayak pedofilia, frotteurisme, BDSM dan lain sebagainya. Kira-kira
Om selaku tenaga medis nih, kira-kira apa Om pesan buat mereka Om? Nah, kalau untuk pelakunya, daripada nantinya jadi tindakan kriminal, saran saya mencari pertolongan medis ke dokter psikiater, ya, ke dokter spesialis kejiwaan. Nah, untuk yang bukan penyimpangan medis, suami istri, saran saya kalau misalnya mau pemanasan, janganlah nonton film bokep. Oke. Ya. Nanti fantasinya berlebihan. Fantasi boleh. Ya misalnya istrinya disuruh pakai baju Sailor Moon, nah, suaminya pakai baju Tarzan, boleh itu. Nanti gayanya au. Gitu. Nah, itu boleh ya. Tapi jangan tadi itu nonton film porno karena nanti fantasinya takutnya berlebihan Ketika sehingga istrinya memakai tidak sesuai tidak gitu. sesuai, betul. Bahkan beda. ada yang nanti suaminya pengen mentusbol istrinya, ada kayak gitu. Kan itu dilarang secara medis saja tidak disarankan, secara syariat agama dilarang. Nah, jadi sewajarnya aja fantasi, ubah suasana, bahagiakan istri, puaskan istri juga kayak gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum kita tutup, tadi Om terakhir. Oh iya, apa? Ada yang mentusbol istrinya itu gak boleh? Ya gak boleh, tidak boleh. Oh, itu. gak boleh. Secara medis Gitu. tidak disarankan, Oke. secara syariat agama dilarang. Doggy style tuh gak boleh berarti? Doggy style boleh. Oh, ada yang Lubangnya nggak boleh barusan? lubang depan, tusbol tuh boolnya, mataharinya nggak boleh. mataharinya nggak boleh. Ya, Doggy ya. style boleh, tapi lubangnya lubang depan Lubangnya lubang tetap depan. ke vagina masuknya. Ya. Itu ada jangan karena sampai merusak saluran itu ya. jangan masukin ke Iya, iya. belakang. Oke. Karena ada beberapa perempuan justru favorit posenya itu doggy. Iya. Oke. Bahas nanti nih next Nanti podcast. kita akan bahas di next podcast mungkin ya. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk Om Dok. Tepuk tangan untuk Om Dok. Oke. Buat warganet jangan pernah bosan untuk bahas yang tabu karena ini jangan sampai abu-abu. Ini merupakan edukasi untuk kita semua dan bahkan buat warganet semuanya yang punya request topik dan apapun itu silakan tulis di kolom komentar dan juga kunjungin Instagram Om Dok. Dan di sini ada produk yang mungkin bisa lihat kalian warganet. Boleh langsung dicek di Instagram Om Dok. Tadi ini untuk mewangikan. Yang tengah sabunnya, yang ini untuk mencerahkan. Apa tuh mewangikan, sabun dan mencerahkan? Silakan cek aja di Instagram Om Dok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Asgatur, Asga Umroh, Agrapana Furnitur, Garut Sopan tentunya untuk Om Dok dan juga istrinya di sana. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih saya Jidan Olay dengan tim Suara Garut mengucapkan banyak terima kasih untuk warganet. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.